Ya, sudah saya laporkan ya. Khawatirnya nanti ternyata link ini untuk acara yang lain atau untuk kegiatan yang lain. Ya. Oh iya, background saya masih Rabuan Bersama. Sebentar ya. Kebetulan tadi ada Rabuan Bersama nih. Nah, ini saya pakai yang lain saja. Ini. Biar seger ya. Gimana nih kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Oke, alhamdulillah ya pada sehat semua ya. Jadi ini pada di rumah masing-masing kan? Iya, Bu. Yang di kos Bogor, Bu. Di Bogor, Bu. Ada yang sudah di kampus? Iya, Bu, di ada Bogornya beberapa. Rumahnya di Bogor atau memang ke kampus khusus karena mau kuliah di kampus aja? Ada yang udah deket-deket kampus, Bu. Oh, dekat-dekat kampus. Oh iyalah. Hati-hati ya. Kita tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga prokes ya. Jadi hindari kerumunan. Tetap hindari kerumunan dulu, kumpul-kumpul banyak orang. Saat ini mau nggak mau memang harus dihindari dulu ya. Berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya ya. Mungkin kelas pagi juga sudah saya kasih tahu tadi ya. Kakak asisten juga mungkin tadi sudah mendengar ya. Mbak Sally ini ada asistennya Mbak Sally ya. Nanti bisa perkenalan khusus dengan para asisten ya, dipandu oleh Mbak Sally ya. Mbak Sally ini koordinator asisten ya untuk semua praktikum, baik praktikum pagi maupun praktikum siang. Kebetulan Mbak Sally ini kuliah S2 ya di kita di IPB di program studi aquaculture ya. Dan sudah penelitian, mungkin sebentar lagi akan ujian ya, seminar ya, seminar dan ujian ya, semoga lancar ya, doakan ya. Nanti ada sesi khusus ya untuk perkenalan ya. Tetapi yang saat ini mungkin perkenalan dengan saya ya, saya Sri Nuryati ya, memang ditugaskan untuk menjadi koordinator mata kuliah penyakit organisme akuatik ya, merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dan harus diambil oleh setiap mahasiswa BDP. Mengapa? Karena kalau di budidaya, kegiatan budidaya ya, itu masalah penyakit itu biasanya tidak bisa dilepaskan. Bahkan yang mengganggu gitu ya, mengganggu kelancaran usaha gitu ya, itu diantaranya dan mungkin utama gitu ya, itu adalah masalah penyakit ya, masalah penyakit. Oke, sebenarnya ada suara berisik masuk apa tidak dari Zoom saya? Enggak, Bu. Enggak ya? Aman, Bu. Aman. Soalnya saya lagi nyalain kipas juga nih. Oke. Nah, berhubung ya sekarang ini sedang masa pandemi ya, ya kita masih praktikumnya tetap online ya, karena memang belum aman ya. Kemarin baru dapat kabar dari Bu Munti ya sebagai ketua program studi. Kebetulan suami Bu Munti kan untuk dosen di FKH ya, di Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, itu ada mahasiswa yang PSDH ya, dalam rangka mau itu pengambilan sumpah dokter hewan. Nah, itu kan mau mengadakan persembahan. Bikin video, ada 107 mahasiswa kan yang mau PSDH. Ya, bikin video rame-rame ya, mungkin lupa ya kalau sudah ketemu sama teman bersama-sama, apalagi sudah berapa tahun. Sudah 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun ya. Itu kan kita tidak ketemu gitu ya. Mungkin mereka juga sama merasakan hal seperti itu, begitu ketemu mah lupa aja, kayak seperti waktu dulu ketika masih kuliah bareng-bareng, ketika masih offline. Nah, begitu ada yang demam-demam loh, kok ternyata yang demam nggak cuma 1 orang gitu ya. Setelah di tracing, diperiksa, ada 27 orang yang positif kena COVID. Ya, jadi dari 107 ada 27 yang positif COVID. Artinya ada 25% ya yang ternyata dari satu pertemuan, dari satu perkumpulan itu akhirnya terpapar ya, terinfeksi virus COVID-19. Ya,
ya memang kondisinya belum aman. Ya. Kalau untuk anak-anak muda memang biasanya relatif aman, ya. Tapi kalau untuk yang punya komorbid biasanya juga kurang aman. Ya. Mungkin nanti akan bisa dibuka kalau sudah vaksinasi berapa persen, 60% ya. Kayaknya baru kebijakan secara nasional akan berubah. Kalau belum kayaknya enggak. Dan penduduk Indonesia itu kan besar jumlahnya ya. Jadi emang harus masih bersabar ya, karena kalau enggak ya bisa membahayakan yang lain ya. Jadi kita bersabar dulu lah, saya pikir. Tapi ini mahasiswa ini sudah punya kesempatan untuk vaksinasi apa belum nih? Yang sekarang Sudah, ini? Ibu. Sudah. Mayoritas sudah. Vaksinasinya di tempat masing-masing apa di mana? Kalau di kampus kan memang ada ya kesempatan ya untuk vaksinasi ya. Di mana? Di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Soalnya sekarang udah ada ini, Bu. Yang vaksin untuk umum itu udah mulai digencarin juga. Jadi lebih mudah ya. Iya. Ya nanti kalau memang ada kesempatan vaksinasi ikut saja. Ya. Jangan sampai enggak gitu ya, karena bagaimanapun gitu ya, vaksinasi itu, tapi kan vaksinasi kan nanti ini orangnya masih bisa sakit, masih bisa terinfeksi. Memang tidak menjamin vaksinasi, tetapi kalau sudah divaksin sekiranya kena itu enggak akan parah, tidak akan fatal insya Allah. Kebetulan saya bulan lalu juga kena ya, saya tak terkonfirmasi positif itu tanggal 3 Juli ya, bulan kemarin. Dan memang beda loh kalau siapa bilang sama dengan flu. Ya, tapi kan semua juga terini sama usia ya, berhubungan dengan usia. Jadi memang berbeda ya, ada sesak-sesaknya. Kalau flu biasa kan nggak sesak, itu ada sesak-sesaknya dikit. Untung saya sedikit. Kalau saya alhamdulillah nggak pakai batuk ya. Tetangga selisih 2 rumah saya sakitnya bareng, lebih duluan saya. Saya terkonfirmasi positif hari Sabtu. Si tetangga itu yang 2 rumah dari rumah saya itu terkonfirmasi, mungkin baru tes gitu ya, karena siapa yang duluan kita nggak tahu. Kalau saya begitu nggak enak langsung periksa gitu ya. Nah orangnya baru periksa itu mungkin hari Rabu kalau nggak salah ya, mungkin udah sakit nggak tes, nah ternyata begitu itu tes dan terlambat akhirnya. Jadi dirawat akhirnya di rumah tadinya ya, ada di tabung oksigen apa segala gitu ya, ternyata enggak, kondisinya tetap memburuk gitu ya, saturasi rendah 80 lah pokoknya, itu di bawah 90. Nah itu mau nggak mau kan harus dirawat di rumah sakit. Akhirnya dievakuasi, dibawa ke rumah sakit dan dirawat baru berapa hari ya, ternyata meninggal. Usianya lebih muda dari usia saya ya, ibu-ibu ya. Jadi ya memang kenapa ya, mungkin kita harus tahu ya, memang penyakitnya memang bukan penyakit flu biasa, bukan penyakit ringan, termasuk penyakit berat ya. Ya alhamdulillah kalau saya sudah vaksinasi ya, jadi ya mungkin pasti saya pikir ada pengaruhnya ya. Vaksinnya vaksin Sinovac yang saya pakai kan ya, yang dosen-dosen kan vaksin Sinovac semuanya ya. Kita kan semua bareng-bareng ya, vaksinasinya massal ya untuk dosen dan untuk pegawai tenaga kependidikan. Dan sudah 2 kali vaksinasinya bulan Maret sama bulan April, Mei, Juni, Juli, 3 bulan. Juli saya kena ya, tapi alhamdulillah hari ini masih bisa ngajar ya, dan sudah sembuh, semua gejala sudah hilang alhamdulillah ya. Jadi saya menyemangati saja yang nanti untuk ada kesempatan vaksinasi jangan dilewatkan. Apapun jenis platform vaksinnya, karena vaksin itu kan macam-macam. Kalau Sinovac, Sinopharm itu dia platformnya virusnya itu hidup dimatikan, aman kalau itu. Ya. Kalau ini ada sampai kan mungkin itu udah ada bawaan yang lain gitu ya. Tapi kalau dari sisi jenis vaksinnya aman, paling aman malah saya bilang ya. Ada lagi AstraZeneca itu ya. AstraZeneca itu dia viral vektor ya, jadi viral vektor, jadi dia pakai virus yang lain ya, kemudian disisipi oleh gen ya, oleh gen dari COVID-19 ya, dan ini terbukti juga bagus ya, dipakai juga di Inggris ya, di tempat-tempat lain juga ya. Kemudian ada lagi Pfizer, itu dia messenger
ber-RNA vaksin, ya. Jadi dari material genetiknya saja, karena virusnya virus RNA. Nah itu cuman RNA yang dipakai. Cuman masalahnya kalau Pfizer itu kurang praktis. Kenapa? Karena kalau dia harus disimpan di minus 80 derajat. Sementara fasilitas deep freezer atau freezer yang khusus yang suhunya minus 80 derajat di Indonesia itu masih sedikit. Jadi perlu pengadaan perlu pengadaan freezernya tersendiri itu nanti ya. Nah, kalau yang Sinovac masih mending, ya, masih mending. Ya, bisa pakai pendingin minus 20 atau pakai kulkas itu masih bisa. Ya. Tapi tetap perlu rantai dingin. Ya. Artinya harus selalu dalam kondisi dingin, kalau enggak nanti dia jadi rusak, ya. Ada platform yang lain. Nah, ini saya dapat informasi terbaru. Dulu itu kan katanya kalau Sinovac itu kan kurang bagus gitu ya, katanya RPS-nya rendah. Kalau bukan RPS ini angka efikasinya rendah, cuma 63%. Tapi kalau di Turki kemarin saya baca hasil berita ya, saya bacanya dari berita saja. Itu kalau di booster sampai 3 kali, kalau dibandingkan orang vaksin Sinovac 2 kali, yang ketiga kemudian dia vaksin Sinovac lagi, terus satu lagi ada yang vaksin boosternya pakai vaksin Pfizer. Ternyata yang paling tinggi antibodinya itu yang Sinovac 3 kali dibanding kalau boosternya pakai Pfizer. Itu berita terbaru ya. Jadi artinya wah ini kalau ada booster 1 kali lagi mungkin lebih bagus gitu ya. Tapi kalau saya kan sudah langsung kena virusnya yang alami ya sampai sakit. Kemarin saya cek antibodi saya pakai yang rapid test yang antibodi ya, bukan kuantitatif tapi kualitatif saja. Itu yang darahnya diambil dari tangan itu loh, dari jari. Antibodi saya itu alhamdulillah pitanya lebih tebal daripada pita kontrol. Ya. Antibodi anti COVID-19. Ya mudah-mudahan bisa lebih kebal ya. Oke. Tidak lama-lama. Sebenarnya ada kontrak ya. Tadi pagi itu yang kelas pagi saya lupa tidak bikin kontrak per praktikum. Ya. Mungkin supaya nggak lupa, kita lihat kontraknya dulu saja ya. Kita lihat dulu kontraknya. Saya pikir tadinya harus tahu materinya dulu, baru nanti kontrak. Ternyata karena saya buru-buru, karena saya ada muji juga ya, akhirnya lupa. Sekarang saya pikir kita ini lihat kontrak dulu ya, nggak ada salahnya kita kontrak. Kenapa yang mau ini ya? Sebentar ya, belum masuk. Bentar, ini harus ini dulu nih. Ada, tapi kenapa nggak keluar ya? Kontraknya sudah. Nah, ini sudah. Bentar. Saya nyari file Word kok enggak nampak ya. Mana file Word-nya? Ini kenapa file downloadan yang tadi nggak hilang-hilang ya? Sebentar ya. Ada kesalahan teknis ya. Bentar. Ini dia kontrak. Keluar. Apakah bisa dilihat kontraknya nih? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Nah, ya, oke. Kita isi dulu ya. Jadi kontraknya nih, nama mata kuliahnya penyakit organisme akuatik, kodenya BDP 341, ganjil ya, semesternya 5 ya. Semester 5 kan? Nah, pada hari ini, Rabu, tanggal 18 bulan 8, 2021, telah disepakati hal-hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran. Ini kuliah, ini praktikum ya berarti ya?
Praktikum. Nah. Mana ya buat nyoret hurufnya itu nggak muncul. Di samping yang U. Ini nih ya. Aduh, mata tua ya, ngelihat yang kecil nggak kelihatan. Nah, ini hari Rabu ya. Ya, hari Rabu jam 13 ya. 13 sampai 16 ya, kita kan kontraknya kan. Dan nama dosennya saya, Pak Sugenda, Bu Munti Yohana, kita itu ngajar ya. Kalau ini kan berarti kan dipisah dulu ya, ini kan kontrak praktikum ya. Nah, berarti ini praktikum. Toleransi kehadiran ini kalau dosen dikasih toleransi berapa? Saya sih biasanya enggak telat lah. Mahasiswa juga saya pikir juga enggak terlambat ya. Karena sudah ada juga jam 13 tadi di Zoom ya. Tapi enggak, karena ini harus disepakati. Tapi nanti jangan dibuat ini ya, jangan dibuat menjadi apa istilahnya? Kan enggak apa-apa 15 kalau 15 menit misalnya. Kalau begitu telat aja 10 menit enggak apa-apa, tapi saya pikir rugi ya. Kita sepakati ya kalau dosen berapa dikasih waktu ditunggu gitu ya, karena kita kadang-kadang tidak tahu ada mungkin terkait dengan koneksi ya, wifi tiba-tiba mati gitu ya misalnya, ya namanya juga alat ya. Nah ini kira-kira dikasih berapa, 15 ya? Iya Bu, ya Bu, 15 Bu. Ya, tapi dosen biasanya juga nggak cuma mengandalkan wifi kok, kita tetap punya data ya, walaupun sekarang ini itu kuota belum dikasih ya. Kalau dosen dikasih pilihan, mau dikasih kuota apa enggak. Karena faktanya kuotanya itu enggak bisa dipakai kalau kita ada pulsa. Sementara kuotanya itu tidak bisa untuk yang lain-lain, kecuali untuk nge-zoom. Ya tetap saja, berarti kan sama juga bohong sebenarnya ya. Karena kalau kita dalam satu perangkat, di HP nomor kita itu kan keperluannya bukan hanya untuk nge-zoom. Tapi untuk kegiatan yang lain, kemudian aplikasi yang lain, itu kan tetap menggunakan itu. Jadi sebenarnya sama saja dosen itu dikasih atau enggak kepake juga akhirnya ya, kecuali punya perangkat yang beda nomornya, beda alatnya, mungkin baru kepake ya. Terus kalau mahasiswa berapa menit? 15? Iya, boleh. Boleh. Tapi sekali lagi ya, kita sepakati sebaiknya tidak perlu dimanfaatkan ya, kecuali memang itu tadi apa namanya, memang apa istilahnya, memang sangat mendesak ya. Kalau enggak usah ya. Nah, bentuk tugas itu tadi sudah kita bikin ya. Nanti ada membuat video, tugas mandiri. Tugasnya itu tugas mandiri sama tugas kelompok ya. Tugas mandiri itu nanti ada tugas membuat video, cuman 1 ya. Dan ini perorangan karena mandiri ya, membuat video, nanti silahkan diupload di sosmednya masing-masing, nanti tinggal dikirimkan di linknya. Atau, aduh saya itu kan nggak biasa, istilahnya apa namanya, nggak pengen terpublish, silahkanlah mencari apa misalnya yang sifatnya private, ya mungkin pakai Google Drive, tapi yang mengakses bisa orang terbatas saja, linknya saja yang penting, karena kita butuh untuk mengambil nilai. Silahkan, mau yang penting linknya ada. Oke. Terus ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu nanti membuat PPT dan membuat poster ya. Ya ini dari prosesnya diskusi ya, outputnya PPT poster. Jadi diskusi dan kerjasama ya, diskusi, tugasnya diskusi ya. Kemudian membuat PPT, membuat poster. Nah, kerja kelompok ya. Terus bobot penilaian nanti ada ya, keaktifan 5% ya, proyek 15%, kuis praktikum 5%, UTS ya ini kalau untuk seluruh nilai ya, UTS UAS 30 jadi 60. Jadi selain UTS dan UAS itu bobotnya 40% ya. Lain-lainnya hasil proyek. Nah, hasil proyek. Jadi proyek itu dari proses pembuatannya. Mungkin apakah ada yang ternyata nggak mau membuat tugas kelompok tapi yang membuat hanya 1 orang atau yang membuat hanya 2 orang misalnya. Ya.
Nah, itu kan nanti nilainya bisa beda-beda tuh nanti ya. Jadi proyek di prosesnya ada nilainya, kemudian hasil proyek pun juga ada nilainya 15% ya. Keaktifan 5%, kuis 5%, jadi total 100% ya. Kehadiran. Nah, ini perlu diketahui nih ya. Kehadiran pada perkuliahan atau praktikum minimal 80%. Ini tolong diperhatikan ya. Absen minimal 3 kali untuk dapat mengikuti evaluasi penilaian perkuliahan. Bila ada alasan yang sah dan jelas, misalnya sakit atau lainnya, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan izin evaluasi. Bukan izin ya sebenarnya, kalimat kata efektifnya itu izin. Kalau di KBBI kan izin ya. Izin evaluasi penilaian perkuliahan oleh penanggung jawab mata kuliah. Jadi, jangan sampai absen yang nggak penting. Jangan sampai nggak hadir. Ya. Kalau kurang dari 80% nanti nggak bisa ikut ujian. Nah, itu ada di mana? Di panduan ada ketentuan seperti itu. Ya. Terus, tata tertib perkuliahan, berpakaian rapi dan sopan, mengisi absensi atau barcode digital sendiri. Oh iya, saya jadi ingat nih. BAP-nya belum saya isi, ya saya isi dulu. Ya. Karena kalau sudah bisa diisi ya? Iya, Bu. Udah, sebentar. Karena biasanya kalau belum bisa diisi, itu tidak bisa absen. Tapi ini bisa absen semua? Sudah bisa tadi, Bu. Oh, udah bisa, oke. Nggak apa-apa, berarti tetap saya isi pendahuluan ya. Saya lupa saya tadi. Ini pertemuan daring ya. Kok pertemuan 2 sih? Salah. Salah tempat. Pertemuan 1 ya. Pertemuan 1 pendahuluan. Pendahuluan, ini pertemuan daring, simpan. Ya, ini ada beberapa yang belum mengisi daftar hadir ya. Yang belum mengisi daftar hadir silahkan ya, karena nanti khawatir orangnya ada, ternyata di daftar hadir tidak ada. Ada 9 orang yang belum mengisi daftar hadir. Oke. Sudah saya buka BAP-nya. Kemudian, nah kita lanjutkan ya. Tadi mengisi absensi atau barcode digital sendiri, dilarang makan dan minum, dilarang membuat kegaduhan, selalu aktif kamera pada kuliah daring. Diupayakan sinyal dan perangkat laptop atau HP sebaik mungkin. Bagi yang nonaktif kamera bila disebutkan namanya, merespon dan dapat aktifkan kamera. Maksudnya apa nih? Nah, nanti kan bisa diabsen ya, dipanggil namanya itu yang tidak aktif kameranya. Ya, kalau ada orangnya berarti ada jawaban. Kalau nggak ada jawaban berarti nggak ada orangnya. Ya. Nah, jadi ya diminta memang mengaktifkan kamera ya. Nah, kecuali memang kalau mengaktifkan kamera sinyal menjadi putus-putus ya. Jadi itu mungkin ada ini khusus ya. Bila mahasiswa dipanggil 3 kali tanpa respon akan dikeluarkan dari ruang kuliah atau ruang virtual dan dianggap tidak absen. Ya. Ini ketentuannya bukan saya yang membuat, tapi ini dari fakultas. Ya. Jadi nanti tolong ya, kalau memang ada orangnya ya tolong dibuka videonya, tapi kalaupun enggak, jangan meninggalkan tempat ya. Tidak dibenarkan meninggalkan ruang kuliah atau virtual tanpa seizin dosen. Kita kuliah itu kan seperti di kelas, ada aturannya ya. Jadi keluar masuk itu kan ada aturannya. Tidak bisa kita main masuk suka-suka kita, keluar juga suka-suka kita, enggak, karena ini proses belajar mengajar ya. Itu poin nomor 7. Poin nomor 8, bagi mahasiswa yang tidak hadir kuliah atau praktek, diwajibkan menyerahkan surat keterangan ketidakhadiran yang sah, ya, bukan syah tapi yang sah ya, paling lambat 1 minggu dari ketidakhadiran. Ya. Jadi harus membawa surat yang sah ya. Alasannya apa? Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi. Wah, ini rupanya harus diedit juga ini yang dari fakultas ya. Sanksi oleh dosen yang bersangkutan dari pelarangan ikut kuliah hingga tidak dibenarkan mengikuti ujian. Nah, jadi kalau ada pelanggaran bisa nanti tidak diperkenankan untuk ikut perkuliahan ya.
Ketentuan pelaksanaan ujian atau evaluasi. Penilaian dapat dilakukan bila mahasiswa memenuhi persyaratan kehadiran. Ya, jadi harus hadir, ya. Menunjukkan KTM atau KSM. Bila melakukan kecurangan pada proses pelaksanaan ujian atau evaluasi, akan diberi sanksi mulai pengurangan nilai hingga meniadakan nilai. Ya, kalau mungkin yang pernah mengalami jangan terulang lagi, ya. Saya mendengar tahun kemarin itu ada kasus, ya, walaupun online ternyata tetap bisa dilacak sama pengawas, ya. Jadi tetap ketahuan. Ada yang nyontek-nyontekan, nah itu ketahuan juga, ya. Aduh, ini bahasanya banyak yang nggak pas, ya. Jadi mengganggu, ya. Kemudian perbaikan nilai bagi mahasiswa yang mendapat nilai D atau E dapat diusulkan bila semua persyaratan perkuliahan dan pelaksanaan ujian atau evaluasi dipenuhi dengan mempertimbangkan kesungguhan upaya belajar dari mahasiswa. Nilai perbaikan maksimal adalah C. Nah, jadi kalaupun ada yang nilai D atau E, itu memang bisa mengulang. Kalau memang terlihat niatnya sungguh-sungguh untuk mengulang. Dan nilai perbaikan maksimal itu C, tidak bisa menjadi A maupun B. Ya. Dosen yang bersangkutan akan menentukan usulan untuk dapat diterima atau tidak. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada kesalahan, ada mahasiswa sebenarnya nilai itu C. Kalau C kan nggak wajib mengulang kan? Tapi ternyata namanya kesebut harus mengulang karena kesalahan hitung. Nah, ternyata setelah itu mahasiswanya menuntut tetap ingin ngulang. Dan nilainya sudah C. Tapi kan kemarin disuruh ngulang. Nah, iya itu ada kesalahan. Itu tetap nggak bisa. Karena tetap kembali ke nilai aslinya berapa. Kalau sudah C ya tidak bisa mengulang lagi. Karena mengulang itu hanya untuk yang nilainya D atau E. Dan nilai maksimal untuk mengulang itu C. Jadi nggak ada nanti C mengulang nilainya menjadi A, nah itu enggak. Tapi kalau memang mengulang perkuliahan dari awal, dari kuliahnya, dari praktikumnya, memang mengulang SKS-nya, nah itu bisa ya. Dari misalnya tadinya dapat D, begitu harus ngulang semua menjadi A. Tapi enggak bisa nih ya. Ini maksudnya teh mengulang ujian atau mengulang mata kuliah. Oh, mata kuliah ya. Berarti kena ini nih ya. Jadi perbaikan maksimal C ya. Perbaikan nilai dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan nilai atau input oleh dosen pemberi nilai. Jadi bisa dilakukan perbaikan ya kalau memang ada kesalahan ya. Kesepakatan yang lain mungkin diisi apa ini? Ketentuan yang lain ya. Ketentuan yang lain diatur kemudian. Apa ya? Biasanya apa nih? Sesuai kebijakan dosen. Kita aja ya. Setuju nggak kalau saya buat begini? Atau ada yang mau memberi usulan? Boleh loh berpendapat. Halo? Ibu. Ya, silahkan. Mahdia, silahkan. Ibu, sebelum ditandatangani saya mau bertanya tadi, Bu, yang tentang tugas. Masih belum paham. Yang tugas itu dua-duanya untuk praktikum atau salah satu praktikum? Nanti kita bahas ya, nanti sebenarnya, nah itu ini diterima dulu aja, atau nanti kita tanda tangani terakhir dulu ya. Nanti karena akan saya saya buat PDF dulu, nanti baru Budi tanda tangan ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, kira-kira PJMK-nya untuk mahasiswa siapa ini? PJMK mah dosen. Ini PJ wakil mahasiswa. Untuk kelas ini siapa kira-kira? Nomor HP-nya? Siapa? Duta Ramadan. Duta Ramadan Mubarak. Duta Ramadan Mubarak. Tulisannya begini, Duta. Ya. Nomor HP-nya? 0812. 0812. Salah lagi. 8-nya. Terus? 0812. 7333.
7333, tiganya 3 kali? Ya. 0550. 0550. Nah, ini nanti saya kirim ke Duta. Tapi sebelumnya, ya memang saya pikir juga kalau menandatangani kontrak, makanya itu saya tunda tuh untuk di kelas pagi. Cuman saya khawatir lupa. Aku lupa kayak tadi pagi, karena harus ikut pendahuluan dulu, baru nanti mengerti tugasnya apa, baru kita bikin kontrak. Tapi kalau begitu, sudah kita isi, nah belum kita tanda tangani, tapi nanti habis ini kita masuk ke materi pendahuluan, karena tugasnya apa ada di situ semua. Ya, setuju ya? Nanti tanda tangannya prosesnya kita lanjutkan setelah pendahuluan. Nanti tapi tolong saya diingetin, ya, tolong diingetin ya. Oke, sebentar. Saya ganti ke materi pendahuluan ya. Berarti nanti kontraknya setelah materi ini selesai ya. Karena kalau belum tahu kan ya masa Bu menandatangani kayak kucing dalam karung. Ya memang kita harus tahu. Ketika kita menandatangani sesuatu kita harus tahu isinya apa ya. Jangan tadi seperti apa, harus seperti kayak kucing dalam karung gitu. Jangan ya. Nah, ini kita masuk ke tadi sudah ya, kondisi normal biasanya kita praktek langsung. Nah, konsekuensinya learning outcome-nya itu ya mahasiswa apa sih learning outcome dari mata kuliah penyakit organisme akuatik. Mahasiswa nanti bisa membedakan ikan sehat dan ikan sakit serta mampu mendiagnosis penyakit, sebab-sebabnya oleh apa ya, apakah penyakit infeksius ataukah non infeksius ya. Kalau penyakit infeksius ada agen penyebabnya berupa mikroorganisme, kalau non infeksius biasanya disebabkan oleh non mikroorganisme ya. Kemudian nah itu gejala klinisnya seperti apa, terus penyebabnya apa, targetnya itu, learning outcome-nya yang ingin dicapai dengan mengikuti mata kuliah ataupun praktikum penyakit itu adalah itu ya. Tetapi kan karena kita tidak bisa langsung ya, jadi kita terpaksa praktikumnya itu secara daring ya, secara daring ya. Konsekuensinya learning outcome-nya bagaimana? Kita sudah meramu sedemikian rupa ya supaya learning outcome tetap tercapai. Yang jelas mahasiswa nanti tetap harus bisa setelah mengikuti mata kuliah penyakit ikan, mahasiswa itu bisa membedakan antara ikan sehat dengan ikan sakit, bedanya apa? Ya, kemudian kalaupun sakit gejalanya seperti apa? Terus dari gejala itu ini penyebabnya apa? Apakah tiap penyakit misalnya karena virus, karena bakteri, karena parasit, atau karena jamur, atau cendawan, itu memiliki gejala penyakit yang sama? Belum tentu. Tapi ada juga penyakit yang berbeda, ternyata gejalanya sama. Misalnya apa? Ikannya letargi, lemas karena tidak mau makan, lemas ikannya. Ada yang tiba-tiba ikannya kayak tidur aja di dasar akuarium. Ya. Nah, seperti itu kan gejala ya, seperti itu ya. Jadi kita meramu sedemikian rupa sehingga nanti ada yang membuat video, kemudian ada juga yang membuat PPT ya. Di PPT itu nanti dikombinasi dengan video, misalnya ada link terkait dengan video yang mungkin dipotong-potong gitu ya. Silahkan ya. Saya pikir kalau mahasiswa sekarang itu masuk generasi apa ya, milenial ya. Anak-anak milenial itu kan pasti ini ya dengan apa terkait dengan internet, dengan IT, saya pikir sudah akrab ya. Termasuk misalnya tadi mengambil video, kemudian mengedit, itu saya pikir juga pasti ada yang bisa. Dan mungkin udah pada biasa ya. Terus, jadi kita ramu ya supaya dari pengantar, termasuk dari tugas-tugas yang dikerjakan, itu semua mengarah pada tercapainya learning outcome. Ya. Nah, kemudian tata tertib tadi sudah ya, jadi pakai yang tadi saja. Ini kan tata tertib pada saat offline. Nah, ini pada saat online. Nah, tapi kita mengikuti aturan yang ditetapkan oleh fakultas tadi. Ya, sudah kita bahas ya. Kemudian tata tertibnya. Nah, ini biasanya apa? Siapkan alat tulis. Oh, ini sudah ya tadi ya. Jangan lupa ya yang belum ini, yang alat tulisnya tetap perlu ya. Koneksi dipastikan koneksi internet tersambung dengan baik ya, masuk nanti ke new LMS ya, nanti kita akan muat materinya ke LMS ya, ada username dan password pasti masing-masing sudah punya.
enroll ke MK yang diikuti, pastikan sudah mengetahui enrollment key-nya dari praktikum atau mata kuliah ini apa ya. Kemudian ikuti instruksi perkuliahan daring yang ada pada LMS, aktif pada forum diskusi di LMS, mengisi presensi pada tadi sudah ya, pada IPB Mobile masing-masing ya. Kemudian kalau yang di LMS itu mengerjakan setiap instruksi di LMS dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, ini pengajarnya saya ya sebagai koordinator. Ini ada Pak Sukenda, kemudian ada Bu Munti Yohana ya. Ini sebagai pengajar. Kemudian kita dibantu oleh teknisi ya, Kang Atna Sumadikarta ya. Nanti bisa kenalan khusus ya, dipimpin oleh Mbak Seli ya. Nanti Mbak Seli akan memperkenalkan semuanya yang membantu di praktikum ini. Jadi ke Kang Atna ini teknisi yang ada di lab kesehatan ikan ya. Ya pokoknya yang bagian jaga kandangnya, yang tuan rumahnya lab-lab yang ada di LKI ini adalah nanti Kang Atna ya. Nanti Kang Atna ini bertugas ya, bertanggung jawab ya terhadap pengadaan bukan pengadaan saja, tersedianya bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk praktikum penyakit organisme akuatik ini. Terus asistennya ini ada Mbak Seli Sylvia Agustina, ini orangnya sama ini Agustinanya kok turun ya. Ini Mbak Seli ini tadi ya sudah saya sampaikan ya, mahasiswa S2 yang bimbingan saya, yang kebetulan saya minta tolong ya untuk membantu di praktikum. Nah, biasanya memang mahasiswa pasca itu memang dikaryakan ya untuk membantu praktikum biasanya ya, membantu dosen. Ada Bang Dendi Hidayatullah, Bang Dendi ini stafnya Pak Kenda. Nanti kalau untuk materi bagiannya Pak Kenda, nanti yang bertanggung jawab adalah Bang Dendi ini. Ada lagi Mbak Jauhar ini Mbak Jauharatul Afifah ya. Ini nanti membantu Mbak Seli ya untuk menjadi koordinator. Mbak Seli ini koordinatornya dibantu oleh Mbak Jauhar ya. Kalau ada apa-apa terkait dengan praktikum, jadi Mbak Seli sama Mbak Jauhar ini, dua orang ini ya. Kalau Bang Dendi jelas membantu ya, Bang Dendi ini. Terus ini asistennya sudah, ini paralel 2 itu ternyata kan jam 7 pagi tadi ya. Ini asistennya ada 6 orang ya. Ini kemarin ada perubahan sebenarnya ya. Saya mungkin belum saya ubah ya, ada penyesuaian ya. Ini yang kita susun dari awal. Nah kalau paralel 1, ini yang sekarang ya katanya ya. Sekelas siang itu justru paralel 1 katanya ya. Nah ini ada Mas David, ada Putri Utami, Aldera, Zeta, Tiara, Hermina. Memang ada pertukaran, cuman saya belum saya ubah ini ya. Mungkin nanti bisa sama kakak asisten langsung ya, bisa kenalan ngobrol-ngobrol ya. Intinya praktikum hari ini kan masih pengantar, masih pendahuluan ya, belum masuk ke inti materi ya. Tapi kita mau ngapain sih di praktikum ini harus tahu supaya kita siap-siap ya. Nah, selama praktikum, apa sih yang kita dapatkan? Nah, ini minggu pertama, tanggal 18 ya hari ini, pendahuluan, ini penanggung jawabnya hari ini saya. Jadi yang ngajar praktikum itu nanti semuanya dosen, dibantu oleh para asisten, ya. Yang menyiapkan tetap dosen, ya, yang bertanggung jawab maksudnya tetap dosen. Tapi peran asisten itu luar biasa, sangat membantu, ya, dan diminta sekali bantuannya demi kelancaran praktikum ini, ya. Karena mahasiswanya sangat banyak, ya. Oke, kemudian minggu kedua, minggu depan ya, tingkah laku, makroanatomi dan uji refleks saya lagi. Kita masih ketemu nih sampai berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sama saya 5 kali ya, 5 minggu. Isolasi dan identifikasi penyakit bakterial 2 minggu oleh saya. SNR ini, kok SNR itu apa sih Bu? Nah itu setiap dosen punya 3 kode huruf. Ya, SNR itu kode saya, setiap dosen nggak ada yang sama, pasti beda. Kalau SKA itu Pak Sukenda, MYH itu Bu Munti Yohana. Ya. Nanti Bu Dinamela, DMW, Bu Widanarni, WDR. Ya. Terus ada lagi Bu Juli Ekasari, JEK. Nah, jadi semua punya kode. Ya. Dan ini kode ini yang memberikan siapa sih Bu? IPB. Ya. Jadi ada inisial dosen. Nah, kalau SNR ya pasti kode saya. Ya. Kalau Sri Nur yang lain pasti bukan SNR. Mungkin Bu Sri Nurdiati mungkin SND mungkin ya kali ya. Tapi yang jelas tidak akan sama setiap dosen ya. Sudah dibuat kombinasinya sedemikian rupa sehingga beda antara dosen satu dengan dosen yang lain. Kemudian minggu ini
bakterial 2 kali. Kemudian isolasi dan identifikasi penyakit fungal 1 kali, tetap sama saya. Kemudian ada lagi, kita bekerja sama ya dengan Sonya, Dr. Sonya. Dr. Sonya ini sudah tahu belum? Apa yang ada yang kenal atau ada yang sudah tahu? Mungkin belum. Kenapa? Belum. Ya, Dr. Sonya ini expert dari Jerman, dari universitasnya saya lupa ya. Universitasnya saya lupa namanya, tapi yang jelas dia itu orang DAAD. Nah, ini kalau mahasiswa Indonesia biasanya kalau mau mencari beasiswa sekolah keluar, kalau ke Jerman misalnya, itu biasanya kan biayanya dari DAAD. Jadi Dr. Sonya ini orang DAAD. Ya, mungkin kalau misalnya nanti ada yang tertarik penelitian parasit atau apa, nah ini ada Sonya nih. Nanti mungkin bisa lanjut sekolah ke sana tuh kalau ini ya. Misalnya ya. Baik-baik aja sama Sonya misalnya ya. Kalau kenal, orangnya baik ya. Dan kita sudah berapa tahun ya kita melibatkan Sonya ya untuk di praktikum ini. Nah, kebetulan nanti tanggal 22 September nih Dr. Sonya bisa setelah saya nanti ya. Ini kita belajar morfologi, prevalensi dan intensitas parasit. Jadi prevalensi itu menghitung. Prevalensi dan intensitas itu menghitung parasit. Ada rumusnya nanti ya. Kemudian minggu depannya mikroanatomi, yaitu histologi oleh Bu Munti Yohana ya. Nah, kenapa kok nggak lanjut Sonya? Sonya itu kok setelah UTS baru Sonya lagi. Karena harusnya ini Sonya tanggal 29. Tapi Sonya ini ada pertemuan dengan DAAD, ada rapat dengan DAAD ya, sehingga tidak bisa ngajar untuk minggu ini. Sehingga orangnya minta diundur setelah UTS ya. Kita nanti akan belajar tentang teknik pembuatan preparat parasit ya. Akan dikasih tahu cara membuat preparat itu seperti apa, preparat khusus parasit. Ya. Kemudian pada pertemuan berikutnya minggu ke-9 gambaran darah 1, gambaran darah 2 minggu berikutnya sama mikroanatomi ya, jaringan sehat ya, ini teknik membuat preparat jaringan dari jaringan. Kalau Sonya itu teknik membuat preparat dari parasit. Kalau ini teknik membuat preparat dari jaringan. Nah, ini nanti penanggung jawabnya sebenarnya adalah Pak Kenda, dibantu oleh Bang Dendi, ya, nanti yang akan mengajar. Ya. Kemudian minggu ke-12, isolasi dan identifikasi penyakit viral 2 kali, itu sama Bu Munti Yohana. Nah, minggu ke-14, evaluasi praktikum. Ya. Sebentar ya. Sebentar ya. Ada gangguan. Sebentar ya. Mana tadi? Ya. Bisa dilihat masih? Mas, kelihatan sih, Bu. Oke. Ya. Nah, ini sudah ya. Kita perincian pertemuan per minggunya. Nah, ini terkait tadi ya, tugas-tugas tadi ya. Ada TM, ada TK. Nah, itu apa sih, Bu? Gitu ya. Kalau untuk minggu pertama, ini pendahuluan ya. Ini tadi hari ini, tapi kita tanpa video ya. Karena kan cuma tata tertib ya, kita belum masuk ke materi ya. Santai saja saya pikir dulu ya, santai terlebih dahulu ya. Hanya siap-siap saja kita nanti menyiapkan mental untuk praktikum minggu depan. Artinya bukan, wah kok menyiapkan mental kayak ini, enggak, biasa saja. Ya, artinya kita tuh tahu, kalau kita tuh tahu mau ngapain, itu biasanya lebih siap daripada enggak tahu, tiba-tiba harus ngerjain ini, misalnya gitu ya. Ini minggu pertama, oke, baru pengantar. Minggu kedua, tadi sudah saya sampaikan ya, kita nanti ada slide, ada video yang untuk pengantar. Nah, project based learning-nya itu nanti kita tugasnya, ya tugas ini prosesnya tadi ya, diskusi kelompok tentang perbedaan ikan sehat dan ikan sakit. Jadi diskusi kelompok dulu. Setelah itu tuh tugasnya atau outputnya itu TM1, tugas mandiri 1.
video presentasi perbedaan ikan sehat dan ikan sakit. Ini kalau mandiri berarti masing-masing harus bikin, ya. Jadi presentasi saja, minta tolong adiknya, kayak kakaknya, kayak saudaranya, kayak tetangganya, kayak yang untuk nyuting, tapi kita presentasi tapi di syuting. Mau diupload di IG atau di FB atau di YouTube silahkan, ya. Kita hanya butuh linknya. Aduh Bu, saya nggak ingin terkenal, saya pakai Google Drive aja, nggak apa-apa, asal ada linknya. Asal kita ada akses untuk melihat video yang sudah dibuat dan kita bisa mengambil nilai dari situ, ya. Oke. Terus itu tugas pertama. Tugas mandiri hanya satu kok, ya. Selebihnya tugas kelompok. Kemudian minggu ketiga sama minggu keempat, ya, isolasi dan identifikasi penyakit bakterial masih sama saya. Nah, minggu ketiganya kita nanti bisa lihat slide sama video, gitu ya. Setelah itu melaksanakan tugasnya apa? Eksplorasi tentang teknik isolasi dan identifikasi bakteri penyebab sakit pada ikan. Jadi sebaiknya mahasiswa itu membaca ini dulu ya, membaca ini hari ini mau ngapain, nanti siap-siap, sudah nyari bahan, misalnya buka-buka internet pada saat apa, melaksanakan tugas bersama, boleh-boleh saja, terserah gimana caranya, yang penting pada jam praktikum, ya, nanti jadi mengerjakan tugasnya itu pada jam praktikum, bukan di luar jam praktikum. Artinya manfaatkan waktu praktikum sebaik mungkin supaya tidak menjadi beban di waktu yang lain. Ya. Jadi kita tidak mem-PR-kan tugas untuk dibawa pulang baru dikumpulkan minggu depan, enggak. Tapi hari itu juga dikerjakan. Kalau belum selesai, nah khusus untuk yang minggu keempat ini, minggu ketiga bisa dilanjutkan pada saat minggu keempat. Ya, dilanjutkan. Jadi lanjutan praktikum minggu sebelumnya 1 jam lah untuk melanjutkan mungkin. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan presentasi. Ya, 2 jam ada 6 kelompok, ya. Jadi di kelas paralel ini dibagi menjadi 6 kelompok. Ya, kalau 6 kelompok waktunya 2 jam berarti masing-masing kelompok kebagian 20 menit, ya. Jadi nanti silahkan membuat PPT, ya, TK1 tugas kelompok 1, PPT teknik isolasi dan identifikasi bakteri penyebab penyakit pada ikan. Nah, ini yang akan dipresentasikan di sini. Jadi membuat tugasnya itu di minggu kemarin plus 1 jam pada minggu berikutnya. Karena 2 jam berikutnya digunakan untuk presentasi. Ya, kita masuk ke minggu kelima, isolasi dan identifikasi penyakit fungal. Nanti ada ya slide video ya tentang teknik isolasi dan identifikasi penyakit cendawan ya, penyebab penyakit pada ikan ya. Nah, jadi eksplorasi tentang teknik isolasi dan identifikasi cendawan penyebab penyakit pada ikan. TK2, jadi tugas kelompok 2, PPT tentang teknik isolasi dan identifikasi cendawan penyebab penyakit pada ikan. Ini PPT-nya dikumpulkan ya. Jadi enggak dipresentasikan tapi harus dikumpulkan. Per kelompok. Jadi tugas kelompok. Jadi bikinnya bareng-bareng ya. Kemudian minggu ke-6, nah ini Sonya ya, morfologi, prevalensi dan intensitas parasit. Nanti Dr. Sonya kemarin sudah memberi bahan ke saya ya. Ada bahan yang bisa dibaca ya untuk kuliah atau untuk praktikum untuk kuliah kalau nggak salah ya. Nanti ada slide, kemudian ada demonstrasi. Nah, ini Kang Atna nanti ya yang membantu ya nanti ya menyediakan ikan kerapu, kembung, bawal ya. Kemudian nanti ada asisten juga. Jadi Dr. Sonya ini tinggalnya di Bogor ya, tapi baru nanti tanggal berapa ya? Tanggal 21 kalau nggak salah datang. Tanggal berapa? 20 ya. Setelah itu kan karantina selama, mungkin nggak ya? Oh iya, ya sudah kita atur ya. Karantina selama 8 hari baru bisa ngajar setelah itu. Setelah tanggal 18. Setelah 18 September baru bisa ngajar ya. Kemudian diskusi tentang inventarisasi parasit ya, termasuk cara penghitungannya ya. Nah, ini TK3 penghitungan prevalensi dan intensitas parasit ya. Kemudian minggu ke-7 ya, slide mikroanatomi atau histopatologi ya. Nanti ada slide dan video PPT tentang histopatologi semua organ, deskripsi kerusakan jaringannya. Kemudian project based learning-nya ya, projectnya apa? Diskusi terkait jaringan ikan sehat dan sakit.
mahasiswa bekerja kelompok untuk pembuatan PPT tentang organ tertentu yang sehat dan yang sakit. Outputnya apa? TK4, tugas kelompok 4. Ya, yaitu apa? PPT dalam perkembangan kerja kelompok, ya, atau pembuatan untuk dipresentasikan di minggu 11. Jadi membuatnya di sini, presentasinya di minggu 11, di minggu berikutnya. Ya. Minggu ke-8, ya setelah minggu ke-7 kan UTS kan. Nah, UTS-nya tadi tanggal berapa ya? Oktober ya, tanggal 6 kalau nggak salah ya. Sampai berapa? Lupa saya ya. Morfologi, lanjutan nih praktikumnya Dr. Sonya. Bukan morfologi ini sebenarnya. Mungkin harus saya ubah ya supaya nggak lupa ya. Ini bentar. Nah, ini teknik pembuatan preparat parasit. Nah, ini salah. Teknik pembuatan preparat parasit ya oleh Dr. Sonya ya. Nanti diskusinya tentang diskusi pembuatan dan perhitungan parasit lagi ya. TK5-nya apa? PPT teknik inventarisasi parasit, pembuatan preparat dan perhitungan parasit. Tapi nanti mungkin bisa saya ringkas lah. Saya lupa ya tadi ya. Mungkin tugasnya cukup 1 saja lah dari Sonya ya. Jadi TK-nya nanti bisa berkurang ya. Jadi enggak sampai 10 tapi menjadi 9 mungkin ya. Karena ini mungkin saya satuin saja dengan yang minggu ke-7 ya. Minggu ke-6 ya. Kemudian gambaran darah ya, minggu ke-9 ada slide sama video. Dan kemudian proyeknya itu diskusi terkait sel darah merah, hemoglobin sama hematokrit baik pada ikan sakit maupun pada ikan sehat. Perbandingannya seperti apa sih? Nah, outputnya itu nanti TK6. PPT tentang perbandingan SDM. SDM itu sel darah merah, hemoglobin, hematokrit antara ikan sehat dan ikan sakit. Bu, singkatan HB, HT, SDM itu apakah lazim? Sebenarnya singkatannya nggak lazim ya. Kita hanya di lab supaya lebih mudah kita menyebutnya SDM, itu sel darah merah, SDP sel darah putih, DL diferensial leukosit. Ini bukan istilah umum karena orang lain nggak tahu. Ini hanya istilah di lab kesehatan saja. Hanya orang-orang yang masuk lab yang tahu ya. Jadi nanti jangan bingung ya. Tapi mungkin ke orang lain yang bukan orang BDP jangan juga ngomong SDM, SDP, nggak ngerti mereka juga. Ya. Terus minggu keduanya, minggu ke-10 ya, gambaran darah 2, karena kalau dikerjakan di minggu pertama nggak akan cukup waktunya. Diskusi terkait SDP, gambaran darah 2 itu yang dibahas adalah sel darah putih, cara menghitung sel darah putih, memeriksa diferensial leukosit sama aktivitas fagositik, baik pada ikan sehat maupun ikan sakit. Nanti setelah membuat, ada video tentang pembuatannya, ada diskusi terkait materinya ya, SDP ini sel darah merah, diferensial leukosit, aktivitas fagositosis. Nah, itu nanti outputnya TK7. Itu membuat PPT tentang perbandingan SDP, ya, sel darah putih, diferensial leukosit, aktivitas fagositosis antara ikan sehat dan ikan sakit. Ya. Kemudian minggu ke-11, ya, mikroanatomi. Ini jaringan sehat dan sakit ya. Sebenarnya ini adalah teknik ini saja ya. Oh, jadi nggak ada cara, tapi saya minta ini ya nanti Bang Dendi ya untuk menyampaikan video slide cara pembuatan ini ya, pembuatan preparasi mikroanatomi. Nah, proyeknya itu presentasi kelompok tentang mikroanatomi jaringan ikan sehat dan ikan sakit dari masing-masing organ. Tiap kelompok memilih satu organ sebagai fokus. Nah, itu ya. Kemudian TK8, PPT tentang anatomi mikro ikan atau udang. Jadi tugasnya ini. Ya, ini tadi kan ada hubungannya kan ya, yang dipresentasikan dari minggu ke berapa tadi? Nah, minggu ke-7 ya.
Mana tadi? Nah, TK 4. PPT dalam perkembangan kerja kelompok atau pembuatan untuk dipresentasikan di minggu 11. Nah, jadi tugas di minggu ke-7 dipresentasikan pada minggu 11. Ya. Ini presentasinya. Terus yang ke-12, isolasi dan identifikasi penyakit viral oleh Bu Munti ya. Demonstrasi berbagai jenis penyakit viral pada ikan dan udang, gejala klinis, metode diagnosisnya seperti apa ya. Kemudian tugasnya apa? Pembagian dan pembuatan tugas kelompok untuk diagnosis penyakit viral. TK 5-nya apa? Nah, ini dikerjakan ya. Ini kerjanya, cara mendiagnosis penyakit viral seperti apa, nanti dipresentasikan di minggu 13, minggu depannya. Jadi 2 minggu, tugasnya itu 1, dibuatnya di minggu sebelumnya, ya langsung dipresentasikan minggu depannya ya. Sama seperti yang bakteri tadi ya. Jadi minggu ke-13 ya jelas ya melanjutkan. Jadi outputnya TK 9 yang dibuat di minggu 12 ya dilanjutkan di minggu ke-13, 1 jam pertama mungkin bisa melanjutkan ya. Kemudian dipresentasikan pada pada 2 jam berikutnya ya. Karena ini kan ada kan dipresentasikan minggu 13. Nah, berarti ini dipresentasikan. Kemudian minggu ke-14 evaluasi praktikum, pengantar 10 menit, presentasi poster. Nah, ini presentasi poster dari masing-masing kelompok berdasarkan topik 1 sampai 13. Pilih salah satu kegiatan untuk jadi tema poster. Jadi boleh bebas milih poster apa saja dari PPT yang telah dibuat. Kira-kira mana yang mau dipresentasikan tapi dibuat poster. Ya. Jadi TK 10 ya. Nanti kalau yang parasit bisa saya kurangi 1 nanti menjadi TK 9 ini ya. Jadi berkurang tugasnya. Poster kelompok, nah outputnya adalah nilai evaluasi praktikum. Ya. Terus ini terkait tadi sudah ya, ini kan saya ambil dari kontrak praktikum ya, keaktifan 5%, project 15%, kuis 5%, UTS 30, UAS 30, lainnya hasil project itu 15%. Dan ingat ya, mata kuliah penyakit organisme akuatik, SKS-nya itu gede, 4 SKS. Ya, rata-rata kuliah itu SKS-nya 3, 2, 1. 3 SKS ya, 21 itu 2 SKS kuliah dan 1 SKS praktikum. 2 SKS kuliah itu setara dengan 2 jam kuliah. 1 SKS setara dengan 3 jam praktikum. Ya, kalau penyakit itu kreditnya atau SKS-nya 4, 3, 1. 3 jam kuliah dan 1 SKS itu 3 jam praktikum. Jadi 4, 3, 1. Jadi 4 SKS, 3 SKS kuliah itu berarti 3 jam kuliah, 1 SKS praktikum berarti 3 jam praktikum. Jadi kita praktikumnya kan 3 jam. Ya. Nah, jadi ini totalnya gitu ya. Total SKS-nya SKS nilainya 100%, ini yang ada di kontrak praktikum tadi ya. Nah, kita balik lagi ya ke kontrak praktikum tadi mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini terkait dengan yang mana tadi nilai ya. Nah, ini sama, ini tadi kan saya pindah ke PPT itu ya, karena justru ambil dari yang ini. Bisa difahami kira-kira tadi yang bertanya siapa namanya, lupa saya. Saya, Bu. Oh ya, Mas Diah. Mas Diah bisa difahami ya? Iya, Bu. Keaktifannya 5%, nah jadi proyeknya 15%, ya. Nanti ada juga loh ya penilaian dari teman sejawat ya, kalau untuk praktikum. Jadi misalnya setiap tugas misalnya TK 1 kan dikumpulkan kan ke asisten nanti tugasnya ya, nanti asisten itu mahasiswa akan mendapatkan nilai dari kita ya lewat para asisten. Kemudian setiap teman itu bisa menilai, misalnya satu kelompok itu 5 orang ya, 5 orang itu ada A, B, C, D, E, 5 orang kan. Nah sekarang untuk nilainya si A, mahasiswa A itu selain mendapatkan nilai dari kita, itu juga mendapat nilai dari temannya 4 yang lain. B, C, D, E. Ya. Gitu, ya.
Oke. Jadi ada penilaian teman sejawat ceritanya nanti ya. Jadi saya pikir karena berubah ya, ada perubahan ini, jadi kolomnya nilai jadi banyak ini, jadi nambah kerjaan. Tapi ya karena itu harus ya, gimana lagi ya. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan materi tentang praktikum ini, termasuk tugas-tugasnya, tadi sudah ya. Jadi ada bayangan kan nanti praktikum mau ngapain, walaupun tidak bisa offline, tapi yang online juga tidak kalah menarik saya pikir ya. Kalau nanti mau mendalami, nah biasanya ini kalau yang mau penelitian nih, biasanya udah masuk lab, nanti akan lebih tahu gitu ya. Kalau sudah mau penelitian, nah saya pengennya tuh misalnya tentang penyakit, saya pengen tahu nih, katanya kan learning outcome-nya itu mahasiswa harus tahu cara membedakan ikan sehat sama ikan sakit. Sama kalau sakit itu sakitnya karena apa, gejalanya seperti apa, saya pengen tahu penyebabnya apa. Nah itu kan seperti itu yang menjadi LO atau learning outcome atau capaian yang ingin didapatkan setelah mengikuti mata kuliah penyakit ini. Ya. Jadi nanti kira-kira saya tanya dulu nih semuanya. Ya. Setuju dengan kontrak ini? Bu mau tanya, Bu. Ya. Silahkan Akram. Ya, yang mau nanya siapa? Akram? Iya, Bu. Ya. Nah, silahkan. mau tanya Bu untuk penilaiannya itu yang persentase tadi itu persentase nilai kuliah di praktikum atau persentase nilai di ininya Bu, semuanya secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Tapi kan di situ kan ada nilai praktikum kan? Iya Bu. Yang proyek, hasil proyek itu kan praktikum itu sebenarnya. Iya Bu. Karena kan rata-rata mata kuliah bukan rata-rata sih, tapi sejauh ini yang udah dilewatin dengan kontrak kuliah rata-rata biasanya UTS sama UAS-nya rata-rata di bawah 30 Bu. Jadi di bawah 30. Iya Bu, biasanya cuma 10-15% untuk semester ini. Itu untuk mata kuliah yang PBL. Oh iya Bu. Ya, penyakit belum masuk PBL. Ya, jadi kemarin saya juga sempat, jadi untuk di lab kesehatan, yang mata kuliah yang sudah diminta untuk PBL itu MKOA, Manajemen Kesehatan Organisme Akuatik. Ya, sementara untuk penyakit itu belum. Saya kemarin menanyakan lagi, karena saya dapat info dari BUKPS ya, cuman rupanya saya salah nangkep. Penyakit itu ini sekarang diminta untuk jadi PBL. Saya pertegas lagi, katanya enggak. Kan enggak PBL loh, kemarin kok saya dikasih tahu PBL, saya jadi bingung. Makanya kan sudah saya sebut PBL kan, tetapi ya mungkin ke depan itu akan menjadi PBL. Kita disuruh kayak masa transisi, tidak semuanya langsung PBL. Begitu Akram. Nah berarti sekarang karena belum masuk PBL, kita tetap mengikuti skema yang lama. Kalau saya sih biasanya begini, kadang-kadang ya kita itu kan membuat kontraknya itu kan 30% ya untuk bobot nilai. Cuman ketika menghitung nilai akhir ya walaupun kita sudah kontrak, makanya nanti di klausul mungkin ini ya tentang perhitungan nilai mungkin kalau bisa diserahkan kepada kebijaksanaan dosen saja. Ya, mungkin bisa ditambahkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika saya sudah memberi bobot sesuai dengan kontrak kuliah, ya, kontrak perkuliahan, ternyata nilainya itu kok rendah, gitu ya. Ini harus diangkat ini. Maksudnya bukan rendah dalam arti ini kok enggak ini. Nah ini saya kadang-kadang menurunkan nilai UTS dan UAS itu. Supaya apa? Nanti kalau saya ikuti UTS, UAS 30% nilainya jadi kurang. Ya, hanya sedikit sekali misalnya gitu ya. Ya, jadi saya ubah kadang-kadang jadi 25. Ya. Tetapi kan biasanya saya di kontrak itu saya membuat seperti itu. Klausulnya yang tambahan tadi yang lain-lain ya, mengenai penghitungan nilai diserahkan kepada kebijaksanaan dosen itu lebih leluasa. Setuju apa tidak? Karena saya kalau nggak ditulis begitu, saya nanti nggak bisa menurunkan itu mendekati PBL lah. Apakah nanti dibuat 20% gitu ya, 25 gitu ya. Itu biasanya saya butuh waktu lah untuk
menghitung nilai sampai nanti saya lihat ya sudah layak gitu ya, seperti itu. Setuju apa tidak kalau di kontrak saya tulis begitu? Setuju, Bu. Setuju ya? Ya, oke. Supaya lebih leluasa, lebih fleksibel. Karena kalau tidak dibuat klausul begitu, saya nanti melanggar kontrak. Tapi biasanya saya ingat kok, setiap saya tawarkan nanti untuk menghitung nilai, silahkan diserahkan penghitungan nilai proporsinya itu diserahkan kepada kebijakan dosen. Jadi ketika ternyata kalau mengikuti kontrak ternyata hasilnya kurang memuaskan, nah saya bisa ini. Walaupun misalnya ada yang harus perbaikan, tadinya yang perbaikan misalnya banyak, kemudian setelah itu kan bisa menjadi lebih sedikit yang perbaikan. Begitu ya kira-kira? Ada pertanyaan lagi? Atau usulan? Bu, untuk dosen yang Ibu Soja, itu udah lama di Indo atau gimana, Bu? Soalnya itu sudah cukup lama, sudah cukup lama di Indonesia. Jadi ada dulu peneliti ya dari Jerman, dosen di Jerman sana sebelum soalnya itu Hari Wilhelm, saya lupa ya, Wilhelm Palm, saya kenal juga. Itu kesini ke Indonesia itu tahun 1998. Saya waktu itu jadi dosen baru, ya, dosen muda. Orangnya meneliti tentang parasit di ikan-ikan laut, ya, marine parasitology bidangnya. Nah, kemudian setelah itu waktu itu Hari Palem masih doktor, ya, sekarang sudah profesor, ya. Kalau nggak salah sekarang Universitas Rostock University sekarang universitasnya. Nah, mahasiswanya dari Rostock itu termasuk salah satunya Sonya itu ke sini. Ya, dari sebelumnya sampai kemudian sudah menjadi dokter dan sampai sekarang postdoc juga itu masih di sini. Dan kemudian ya kita harus saling menguntungkan kalau begitu. Kalau memang situ di sini ya apa yang situ bisa berikan untuk mahasiswa kita. Nah, jadi kita kerjasama judulnya. Jangan kemudian penelitian di sini tapi datanya buat dia sendiri, kita nggak dapat apa-apa. Ya, setidaknya kita bisa dapat ilmunya. Jadi nanti silahkan dikorek ilmunya ya. Ilmunya tentang parasitologi ini dari Dr. Sonya. Begitu ya, Akram? Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Atau mungkin masukan? Kalau tidak ada, nanti kontrak saya PDF-kan, ya, saya tanda tangani. Nanti saya kirim ke mahasiswa, tadi yang PJ-nya ya, yang ada di situ. Tapi khusus untuk yang pagi saya lupa ya, belum tadi enggak kontrak ya. Mbak Sally yang minta tolong minggu depan diingetin ya. Kalau kelas pagi belum kontrak kita nih ya. Ya, baik Ibu. Oke, kasih ya. Nah untuk berikutnya silahkan ya waktu dan kesempatan saya berikan ke koordinator asisten Mbak Sally Sylvia ini ya. Untuk mengkoordinir semua aset, memperkenalkan, termasuk mengenalkan Kang Adna, semua pokoknya kru yang terlibat di praktikum ini silahkan diperkenalkan ya Mbak Sely ya. Sama mungkin diskusi bebas saja tuh kalau misalnya mau ada pertanyaan atau pengalaman-pengalaman praktikum tahun-tahun lalu gitu ya seperti apa. Mungkin itu ya Mbak Sely ya. Ya baik Ibu, terima kasih. Oke, sama-sama silahkan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Sely Agustina sebagai koordinator untuk asisten. Untuk perkenalan selanjutnya Mbak Joha katanya mau memandu kita nih, mana nih Mbak Joha? Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ya, ini saya balikan ke Joha ya teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kak Sely. Ya, sama. Masih share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jauharatul Latifah. Saya di sini sebagai partner Kak Sely ya. Partner. Nah, salah satu sebagai asisten di mata kuliah penyakit organisme akuatik. Biasa panggil saya Jauha saja ya.
Untuk tim pengajarnya di mata kuliah ini dengan yakni Ibu Dr. Sri Nuryati sebagai koordinator dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Sukenda sebagai tim pengajar dan Ibu Dr. Muntiha Yuwana sebagai tim pengajar. Selanjutnya, next. Ada teknisi laboratorium yakni Kang Atna Sumantikarta. Halo Kang Atna. Halo Kang. Kak Atna bisa perkenalkan diri nggak Kak Atna? Kak Atna. Nah itu dia, udah on cam. Halo Kang. Lagi di lab ya Kang? Kurang terdengar kan? Karena suaranya kurang jelas karena punten. Wah, ini. Halo Kang. Suaranya masih belum jelas Kang, maaf ya Kang. Iya Kang Atna. Iya, teman-teman ini Kang Atnanya suaranya nggak kedengaran ya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya, Kang Atna lagi di lab. Beliau teknisi laboratorium LKI yang sudah expert sekali. Dulu ada teknisi laboratorium juga, Pak Rata, namun sudah pensiun. Jadi kalau teman-teman membutuhkan kayak peralatan laboratorium atau apa, bisa tanya ke Kak Atna. Gitu. Nah, Kak Atna jam terbangnya sudah tinggi ya, terlihat sangat sibuk. Selalu standby di LKI lantai 2. Halo Kak Atna, terima kasih ya Kak Atna atas waktunya. Terima kasih Kang. Ya, maaf ya Kang, suara nggak kedengeran. Lanjut jauh, Ha. Oke. Next. Nah, ini ada asisten praktikum dan koordinator Kak Seli Sylvia Agustina. Halo Kak. Halo teman-teman, perkenalkan ya, saya Seli Sylvia Agustina dari BDP 50. Udah tua banget lah kelihatannya ya. Saya S2 di IPB, BDP juga tahun 2018, Ilmu Aquakultur 2018. Saya asalnya dari Medan, kebetulan dibimbing juga oleh Ibu Sri. Panggilannya Kak Seli aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Seli. Nah, dan selanjutnya saya sendiri, Jaharta Viva, saya di sini sedang menempuh S2 yang dibimbing oleh Bu Sri. Mohon teman-teman sedang proses penelitian. Semoga lancar. Selanjutnya ada Bang Dendi Hidayatullah. Halo Bang, apakah ada di room Zoom? Tapi dari namanya nggak ada ya. Bang Denny ya tidak ada di Zoom juga. Sedang berhalangan, ya. Oke, di Bang Dendi ini tim dari Pakenda ya, sangat luar biasa beliau. Nanti kalau ingin menanyakan sesuatu tentang rencana penelitian bisa langsung menghubungi Bang Dendi. Bang Dendi biasanya standby di lab LKI lantai 3. Oke, selanjutnya next. Next. Oke, dan ada asisten praktikum yang pertama Mbak Alivia Triwulandari ya. Halo Mbak Alivia, bisa memperkenalkan diri? Halo Kak. Halo. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Alivia Triwulandari, BDP 55, asalnya dari Garut. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya yakni Laili Nuzulia. Halo Kak Laili. Halo Kak.
Halo, bisa memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan nama Laili Nuzulia dari BDP 55, asal Jakarta. Mungkin bisa panggil aja Kak Eli. Oke. Kasih semuanya. Oke, selanjutnya ada Aldera Maulidina. Halo. Halo, perkenalkan nama Aldera, panggilannya Kak Dera aja. DBDP 55. Oke, next. Oke, selanjutnya ada asisten praktikum Zita Aulia R. Wah, ini silakan memperkenalkan diri. Iya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Zeta, bisa dipanggil Kak Zeta, asal dari Subang. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal juga. Kemudian selanjutnya ada Tiara. Halo Tiara. Iya Kak, halo. Perkenalkan nama saya Tiara, dari BDP 55, asalnya dari Rembang, Jawa Tengah. Salam kenal semua. Oke. Selanjutnya Eka Tavi Widiani. Ini tadi sebenarnya ada di kelas pagi, cuma apakah di room ini sekarang? Untuk kakak-kakak yang shift pagi mungkin bisa dikenalin aja gitu. Oke. Mereka nggak ikut room soalnya. Oke, untuk selanjutnya ada Melanie Dia. Ini yang pagi juga sepertinya ya. Kemudian Andia ini juga ada di kelas pagi yang tadi. Kemudian Putri Sandra. Sepertinya ada di kelas pagi ya? Kalau tidak salah. Iya, juga kelas pagi. Selanjutnya next. Nah, ini ada Mas David Firdaus Mustafa. Halo Mas David. Sepertinya ada di room. Halo Kak. Halo, bisa memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan semuanya. Nama saya David Firdaus Mustafa, biasa dipanggil David, dari BDP 55, asalnya dari Ciamis. Salam kenal semua. Oke, selanjutnya ada Putri Utami. Ada nggak dia? Oke, kalau nggak nyaut berarti ada di kelas pagi tadi ya. Kemudian ada Hermina Dwi Aksari. Halo, Hermina. Sebetulnya di kelas pagi juga ini ya? Hermina kelas pagi juga. Kelas pagi juga, Kak. Ya. Oke. Oke, selanjutnya. Next. Nah, ini untuk pembagian kelompok ya. Jadi teman-teman silakan foto ini atau di screenshot. Untuk kelompok 1 ada beberapa orang dengan kakak asisten, yakni Alivia Triwulandari. Nanti silakan dihubungi kakaknya. Nah, untuk kelompok 2 ada asisten atas nama Kak Tiara. Kemudian kelompok 3 ada Kak Laili. Jangan lupa difoto biar tahu kelompoknya siapa aja. Sudah difoto teman-teman? Udah di screenshot Kak. Oke, siap. Oke, next. Untuk kelompok 4, 5, dan 6, ini silakan difoto. Oh iya, silakan dicari nama masing-masing ya. Ada yang terlewat, namanya nggak ada di daftar, atau bagaimana, silakan konfirmasi. Oke. Oke, udah ya. Udah difoto? Udah, Kak. Udah. Oke, siap. Oke. Next, berarti udah selesai. Nah, di sini teman-teman untuk teknis praktikum ada yang ditanyakan. Nanti praktikumnya kurang lebih kan banyak melalui media video atau demo langsung gitu ya. Kemudian
tugas-tugasnya ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Gitu. Oke.